Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM-nya silahkan pimpin doa ya. Ya. Sebelum pembelajaran adalah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ada, Bu. Siapa? Fajar. Fajar, kenapa nggak hadirnya? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan, bukan sakit ya, bukan? Bukan. Oh, iya. Siapa lagi? Hanif, Bu. Hanif, Bu. Hanif. Lagi ada keperluan, Bu. Oh, ada keperluan izin. Ada suratnya tidak? Nggak ada. Menyusul katanya, Bu. Oh, ya udah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Ada yang tahu teks anekdot itu apa? Cerita lucu. Terus apa lagi? Sindir, Bu. Menyindir. Terus apa lagi? Ada maknanya. Ada maknanya, iya benar. Jadi teks anekdot itu berupa teks yang berisi tentang kritikan atau sindiran, namun dikemas dalam bentuk yang lucu gitu ya. Boleh. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik diharapkan selama dan setelah pembelajaran dapat menganalisis struktur dan aspek kebahasaan dari teks anekdot ya. Selanjutnya nah, karena ada kendala teknis, alangkah baik kita ice breaking dulu aja ya. Jadi ice breakingnya gini. Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu bilang malam, kalian tepuk tangan setengah. Ya. Ngerti? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ada yang tidak fokus. Lagi ya. Selamat pagi. 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 Siang. Pagi. Siang. Malam. Lagi ya. Pagi. Pagi. Siang. 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 Pagi. Malam. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sebelumnya? Ya. Sebelumnya? Nah, dari pengertian, teks anekdot merupakan sebuah karangan cerita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu tentang berbagai topik seperti pendidikan, kemudian politik. Nah, kita ulang ya. Jadi pengertian dari teks anekdot itu yaitu sebuah karangan cerita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu tentang berbagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, sindiran, kritikan, dan lain sebagainya gitu ya. Dalam teks anekdot itu sendiri perlu kita ketahui bahwa teks anekdot itu tidak hanya berisikan kisah-kisah cerita lucu semata, melainkan terdapat juga amanat,
pesan moral serta ungkapan tentang suatu kebenaran secara umum. Selanjutnya yaitu ada struktur teks anekdot. Yang pertama yaitu ada abstraksi. Abstraksi merupakan uraian singkat atau uraian secara singkat mengenai peristiwa atau hal yang akan kita sindir atau hal yang akan kita kritiki. Kemudian yang kedua yaitu ada orientasi. Orientasi yaitu pengenalan mengenai peristiwa yang akan kita kritiki atau yang akan kita sindir. Kemudian yang ketiga ada krisis. Pada krisis ini peristiwa itu mulai memuncak dan hampir pada penyelesaian gitu ya. Kemudian ada reaksi. Reaksi ini merupakan inti dari kritik itu. Dan yang terakhir ada koda. Koda itu penegasan ulang terhadap apa yang kita kritiki. Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Nah, teks anekdot memiliki unsur kebahasaan yang khas gitu ya. Menggunakan yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua menggunakan kalimat retoris atau kalimat yang kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban gitu ya. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan seperti hubungan waktu seperti kemudian, lalu dan sebagainya gitu ya. Kemudian menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, bekerja, berjalan, mendengar dan lain sebagainya gitu. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat perintah. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat seru. Nah, khusus untuk anekdot yang disajikan dalam dialog, nah penggunaan kalimat langsung ini sangat dominan. Kemudian yang slide selanjutnya yaitu ada contoh dari teks anekdot. Bisa kalian baca contoh dari teks anekdot yaitu berjudul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di sini ada yang mau membacakan nggak contoh dari, silakan ke depan. Iya. Judulnya yaitu Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ya. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya, hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf," saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Terima kasih. Tepuk tangan dong buat teman kalian. Dari contoh di sini ada yang bisa nggak menganalisis aspek kebahasaan yang ada pada contoh tersebut? Ada yang bisa? Yuk maju yuk. Yang bisa? Kalimat retoris yang bagian mana? Kalimat seru yang bagian mana? Ada yang Iya, Hera silakan maju. Di ke depan dong. Jadi kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu ada pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Kemudian kalimat retoris yang bagian apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Kemudian yang ketiga ada penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu.
itu ada pada kalimat akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi ada pada bagian saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Jadi kata kerjanya itu ada ya pada kata menatap dan juga mendengar. Yang kelima, penggunaan perintah ada pada bagian Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Dan yang terakhir, penggunaan kalimat seru yaitu pada bagian oh maaf. Iya, benar. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Bentar ya. Gak mau katanya Ibu makasih ya Ibu. Iya. Nih boleh nih. Tadi siapa yang membacakan? Aku Bu, dalam hati. Makasih Ibu. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, karena Ibu habis ini ada rapat gitu ya. Jadi Ibu kasih tugas untuk kalian ya berkelompok dengan teman sebangku saja ya. Berdua silahkan. Dikumpulinnya minggu depan ya. Minggu depan kita bahas ulang mengenai ini. Nah, karena waktu juga Ibu sebentar lagi mau rapat, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan nggak materi yang kita bahas hari ini? Silakan yang bisa maju ke depan. Nanti Ibu kasih hadiah kok, tenang. Iya Dea, silakan. Silakan maju ya. simpulkan Bu. Iya, silakan. Ya, jadi tadi kita sudah belajar mengenai teks anekdot, ada pengertiannya, ada strukturnya, dan ada kaidah kebahasannya. Strukturnya ada 5, ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Udah kita jelasin nggak Bu? Nggak usah. Oh ya udah. Kaidah kebahasannya ada kalimat konjungsi, kalimat retoris, terus kalimat hubungan waktu, udah gitu. Iya, pinter. Tepuk tangan. Ini Dea ya. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.